90% ya. Tipe spastik adalah tipe di mana otot-otot itu kaku ya. Jadi kalau kita ingin menggerakkan tangan bayi atau tangan anak-anak kita ataupun menggerakkan kaki akan terasa ada tahanan yang lebih ya. Nah, ini penyebabnya karena adanya gangguan atau abnormal di selap atau lapisan korteks dari otaknya. Kemudian yang sering juga adalah tipe diskinetik ya. Diskinetik itu selain kaku juga ada gerakan-gerakan yang abnormal, ya, gerakan yang tidak disadari atau disebut dengan gerakan involunter, bisa berupa kaku, bisa berupa seperti ada gerakan menari ya, anaknya tidak tidak berintensitas untuk menari, tapi terlihat tangannya seperti menari ya. Penyebabnya itu ada di daerah basal ganglia atau di bawah dari lapisan korteks otaknya. Dan kemudian ada juga tipe yang disebut tipe ataksik. Tipe ataksik ini terjadi karena adanya kerusakan atau abnormal di otak kecil kita, otak kecil anak kita ya, atau yang disebut dengan cerebellum. Kalau kerusakannya terjadi situ, di sana maka cerebral palsinya biasanya adalah tipe ataksik ya. Atau tipe campuran. Tipe campuran itu dari ketiga tipe itu bergabung gitu ya. Ada yang spastik dengan diskinetik, ada yang spastik dengan ataksik, tergantung dari tipe yang anak tersebut tipe yang mana. Nah, ini adalah gambar anak yang tangannya masih menggenggam. Ini anaknya seharusnya sudah tidak menggenggam, ya, tangannya harusnya sudah terbuka. Hanya boleh kalau kadang-kadang mengepal sebentar kemudian terbuka kembali. Tidak terus-menerus menggenggam. Ya, ini salah satu ciri awal anak cerebral palsy. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang terlihat seperti ini, cepat dibawa ke dokter atau ke pusat kesehatan untuk dicek ya apakah betul mengalami cerebral palsy atau tidak. Ini ada satu video yang saya coba klik, mudah-mudahan bisa jalan. Nah, ini adalah lehernya masih belum kuat ya, jadi anaknya tarik tangannya, kepalanya tertinggal di belakang ya, itu disebutnya tonus otot di leher belum kuat ya. Salah satu ciri anak dengan cerebral palsy. Ini adalah anak cerebral palsy yang sudah bisa this round that I had poor quality and poor quantity of my eggs. alat. I hear the bell. That's how I know Finley's coming. I was just already so emotionally drained from our couple years of trying and not getting those 2 pink lines. First round. Nah, kalau palsi cerebral berdasarkan anatomi otak, kita juga bisa membaginya berdasarkan anatomi tubuh, yaitu bisa ini quadriplegi atau quadriplegi itu 4 artinya ya. Jadi 4 anggota geraknya semuanya mengalami palsi sehingga tampak anaknya kaku ya. Itu yang paling berat biasanya. Kemudian bisa juga disebut dengan diplegi atau pleginya atau kelemahannya itu 2 ya, bisa biasanya paling sering kan di anggota gerak bawah ya, dua-dua kakinya mengalami kekakuan, tapi tangannya baik, misalnya anaknya masih bisa menggerakkan kedua tangan dengan baik. Kemudian ada juga yang hemiplegi atau separuh tubuhnya ya, separuh tubuhnya seperti mungkin Ibu dan Bapak pernah mengenal stroke,
Nah, ini juga seperti gejala stroke ya. Jadi setengah tubuhnya mengalami kelumpuhan atau kelemahan yang disertai kekakuan. Nah, cerebral palsy juga kompleks ya. Jadi bukan sebagian besar cerebral palsy itu disertai dengan kelainan yang lain. Karena kan otak kita itu fungsinya banyak ya. Jadi sebagian besar atau 50-60% anak CP itu bisa berjalan tanpa bantuan ya. Kalau diterapi dengan baik. Tapi 10% itu perlu bantuan. Kemudian 1 dari 4 CP tidak berjalan atau hanya bisa duduk di kursi roda. Jadi sekitar 25%. Kemudian 25% juga anak CP mengalami gangguan bahasa. 40% cukup banyak ya, 40% anak CP disertai dengan epilepsi. Kemudian 10% anak CP disertai dengan autism. 50% anak CP disertai dengan disabilitas intelektual, baik yang ringan sampai yang berat ya. Dan yang lain-lainnya adalah bisa mengalami gangguan pola tidur atau gangguan dalam dalam proses untuk menahan atau makan sehingga nanti ini memerlukan terapi khusus ya. Nanti akan dibahas oleh Dr. Vira. Nah, ini kompleksitas dari cerebral palsy ya, sulit untuk jalan, sulit untuk berbicara. Kadang-kadang anak CP juga mengalami sakit ya mengalami rasa nyeri di anggota geraknya karena anggota gerak yang kaku. Ya. Ya, ini mungkin tadi sudah dibahas ya. Oh ya, satu lagi mungkin ini adalah gangguan penglihatan dan pendengaran ya. Jadi anak cerebral palsy harus dicek juga apakah juga mengalami gangguan penglihatan maupun gangguan pendengaran. Anak cerebral palsy selain motorik kasar yang tadi berjalan, lari ya, juga sering mengalami gangguan fungsi motorik halus ya, misalnya menggunakan sendok, garpu, mandi, gosok gigi, memakai baju atau bermain bola. Jadi ini semua harus kita perbaiki, yes. Karena tadi cerebral palsy itu bukan suatu penyakit yang progresif. Jadi kita tata laksananya adalah memperbaiki. Nah, ini ada klasifikasi fungsional ya, motorik kasar yang disebut dengan GMFCS ya, Gross Motor Function Classification System ya, untuk anak-anak yang dibuat di Kanada. Jadi kalau grade-nya 1 artinya atau level 1 artinya anak normal, bisa naik tangga, bisa bawa barang. Kalau level 2 perlu bantuan, misalnya harus berpegang pada tangga, tidak bisa mandiri ya. Kalau 3, levelnya 3 itu perlu pada saat berjalan pun anak memerlukan bantuan alat bantu atau perlu kursi roda. Kalau 4, selain perlu kursi roda juga perlu bantuan orang lain ya. Dan level 5 biasanya anaknya sulit untuk duduk pun sulit sehingga perlu ditahan ya untuk duduk. Ada ikat di tubuhnya supaya anaknya tidak jatuh ke depan ya. Nah, apa saja pertanyaan orang tua yang sering disampaikan ke dokter? Yaitu pertama, apakah CP bisa sembuh? Ya. Jadi biasanya kita mengatakan bahwa cerebral palsy itu fungsi yang kita fokus adalah pencapaian fungsinya, apakah normal atau mendekati normal. Jadi jangan fokus pada sembuh atau tidak sembuhnya ya kelainan di otaknya, tapi apakah fungsinya bisa normal atau bahkan bisa mendekati normal. Kemudian pertanyaan lain, apakah anak akan mampu berjalan? Nah, ini pertanyaan seperti ini tergantung dari kooperatif dari orang tua
dan kerjasama orang tua dengan terapis ya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Dokter Marieta. Apakah anak SIPI bisa sekolah dan bagaimana kecerdasannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut nanti ya. Ada pemeriksaan fungsi kognitifnya, apakah baik atau kurang, atau bahkan fungsi kognitifnya sangat rendah. Ya. Peran orang tua atau keluarga itu sangat sangat bermanfaat ya. Bagaimana dokter dapat membantu ya. Jadi eh, orang tua, dokter itu hanya membantu, tapi peranan orang tua atau keluarga itu justru yang utama ya. Orang tua dan terapis harus bekerja sama untuk mencapai tujuan terapi anak SIPI. Jadi nanti bersama-sama akan ditentukan tujuan terapinya apa sih untuk anak ini. Karena cerebral palsy itu kan tiap anak bisa berbeda-beda. Tadi ada level-level fungsionalnya ya, mulai dari 1 sampai 5. Tentu saja itu semua tergantung dari kondisi anak masing-masing. Maaf dok, waktunya 3 menit lagi. Baik, ini saya rasa slide terakhir. Dengan tata laksana yang baik dan tepat, serta dukungan keluarga, anak SIPI dapat hidup bahagia, sehat, dengan kualitas hidup yang baik. Ya. Jadi bisa asal kita melakukan tata laksananya sedini mungkin dan terapinya sebaik mungkin. Nah, hal yang penting adalah memahami bagaimana kondisi anak, karena tadi kondisi anak tiap anak berbeda ya. Dan apa potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian yang penting juga adalah menentukan target yang akan dicapai bersama-sama orang tua, terapis, dan dokter. Jadi kita harus berbagai sektor ya bekerja sama. Dan yang juga penting adalah berbagi pengalaman dengan orang tua lain dalam grup support ya. Jadi coba dicari grup support di tempat masing-masing di daerahnya, atau kalau belum ada, mari sama-sama kita buat grup support supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, sharing dengan orang tua yang lain. Mungkin itu slide saya yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak pada Dr. Nelly yang telah membawakan materinya dengan sangat komprehensif dan jelas. Kepada para peserta webinar yang sudah ada pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan, mungkin barangkali dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dibahas pada sesi tanya jawab di akhir acara ini. Untuk pembicara selanjutnya adalah Dr. Marieta Santi, dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi pediatri konsultan, yang akan membahas mengenai peran rehabilitasi medik dalam masalah makan pada anak dengan cerebral palsy. Barangkali bisa ditampilkan CV beliau.